menjadi minuman, ya, minuman fermentasi atau semacam wine ya. Oke, kita mulai dari sini panenannya. Ya, kita taruh di sini ya. Ini masih banyak yang masih hijau ya. Oke, sobat YouTube, ini hasil panenan kami saat ini. Ya, sobat YouTube, ini di depan adalah anggur yang sudah saya keluarkan tangkai-tangkainya ya. Yang kita sudah keluarkan dari tangkainya, dan ini sudah saya cuci ya. Ini akan kita buat menjadi minuman fermentasi ya, atau ya kerennya disebut wine. Jadi ini anggur yang akan dibuat jadi wine, tapi memang prosesnya panjang ya. Mulai dari proses awal ini sampai pada dia bisa dikonsumsi itu sekitar setahun. Jadi disimpan selama 1 tahun. Nah, saya mau memperlihatkan bagaimana cara saya membuatnya dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat, alat dan bahannya. Yang pertama bahannya, nah ini ada hasil kebun saya ya, walaupun ini sebenarnya belum terlalu banyak ya. Sebenarnya dibutuhkan lebih dari ini untuk membuat 2 galon minuman, tapi saya mencoba saja menggunakan apa yang ada di sini. Mungkin sekitar 6 sampai 7 kilo ya. Ya, sekitar 5 atau 6 kilo. Ya, anggaplah seperti itu ini. Karena saya juga belum timbang, tapi mungkin berarti sekitar itu 5 sampai 6 kilo dari anggur ini. Kemudian di sini saya juga menggunakan tambahan karena anggurnya sedikit, maka kita juga menggunakan gula yang terutama memberikan fermentasi alkohol, sehingga alkoholnya mungkin bisa lebih terasa lebih banyak ya. Kalau kita hanya menggunakan anggur ini yang jumlahnya hanya sedikit, maka kandungan alkoholnya mungkin akan sedikit saja, tetapi mungkin kandungan alkohol akan lebih baik kalau kita menggunakan tambahan gula pasir ini. Nah, gula pasir ini saya rencana akan menambahkan 1 galon itu 4 atau 5 kilo. 1 galon itu 4 sampai 5 kilo. Jadi di sini ada sekitar 10 kilo yang dipersiapkan ya. 10 kilo karena 2 galon. Jadi ini juga anggurnya nanti kita akan jadikan 2 bagian, 2 galon ya. Nah, selain anggur dan gula, bahannya juga ini adalah ragi. Jadi khusus wine, kita menggunakan bukan ragi sembarang ya, sobat YouTube. Ini ragi khusus memang untuk wine ya, untuk minuman yang terbuat dari buah-buahan. Jadi bisa menggunakan anggur, nanas ya, semangka dan lain sebagainya, maka kita menggunakan ragi khusus. Jadi karena ini ada 2 galon yang kita mau buat, maka ada 2. Karena ini 1 galon ya, cocok satu tempat ini ya, satu kemasan ini. Ini saya beli juga secara online, saya beli ini khusus ya, dari Jawa Brewcard. Ini Java Brewcard ya. Ini saya beli sekitar harga 30 ribuan ya. Satu sachet seperti ini sekitar 30 ribuan. Belum ongkos kirim ya. Nah, ini selain ini tadi gula, anggur dan ragi, saya juga menggunakan bahannya adalah di sini ada Yes Nutrient. Yes Nutrient ini maksudnya adalah, ini saya beli juga secara online di Java Brewcraft ya. Ini adalah nutrisi bagi raginya. Ini nanti tambahan untuk cairan atau jus dari anggur ini campur gula, nanti saya campur lagi dengan ini untuk menjadi nutrisi, penambah nutrisi dari raginya, sehingga raginya bisa berkembang dengan baik. Ini tambahannya sedikit ya. Kemudian yang ini 2 ya. Ya.
Ini dua adalah pasangan untuk membuat steril buah-buahan atau alat-alat yang kita gunakan. Karena membuat minuman fermentasi alkohol yang disebut wine ini sangat rentan dari berbagai macam jamur liar ataupun bakteri-bakteri yang bisa merusak rasa dari anggur kita. Sehingga kita perlu menggunakan kamden ya istilahnya, atau pembunuh bakteri-bakteri atau kuman atau jamur liar yang ada di buah ini. Sehingga tadi saya sudah mencucinya menggunakan dua ini. Ini yang satunya adalah citrit acid. Jadi pasangan dari kamden ini adalah citrit acid. Ya, asam sitrat. Nah, ini digunakan, saya taruh saja setengah sendok makan. Ya. Setengah sendok teh maksud saya, atau sekitar 1 sendok teh masing-masing, untuk saya masukkan di air. Ya, air tadi untuk mencuci ini ya, anggurnya ini. Jadi citrit acid dan kamdennya saya campur di sini setengah sendok teh atau 1 sendok teh ya masing-masing. Lalu saya campur air hangat tadi, air panas atau air hangat. Lalu saya cuci semua peralatan yang saya gunakan dan termasuk bahannya tadi ini anggurnya. Saya cuci dengan itu sehingga dia steril daripada bakteri dan jamur. Selain itu bahannya juga alatnya ya, bukan bahan, alatnya adalah ini nanti saya gunakan karena ada 2 galon ya. Maka dia membutuhkan ini ya, alat pernapasan untuk fermentasi ya. Ini 2 galonnya. Nah, ini akan ditutup pakai ini nanti. Ini alatnya untuk membuat minuman fermentasi ya. Nah, ini juga saya sterilkan dengan mencucinya di cairan kamden dan citrit acid ini tadi. Jadi ini sudah disterilkan ya, dicuci dengan itu. Dan ada tambahan lagi nanti, saya juga menggunakan air mendidih. Air yang mendidih saya campur dengan gula ini. Saya larutkan gula ini di dalam air mendidih yang ya diperkirakan sekitar setengah galon. Jadi ini setengah berarti 1 galon lah airnya. 1 galon air dengan gula yang dilarutkan ditambah dengan setengah ditambah dengan anggur ini nanti, maka akan jadi 2 galon ini ya. Jadi itu alat dan bahannya ya, ada air yang kita masak sampai mendidih untuk melarutkan gula ini, kemudian ada nanti ini kita akan hancurkan ya untuk dicampur bersama-sama dengan cairan gula. Dan setelah kita masukkan di galon, maka kita masukkan raginya. Raginya ada caranya ya, nanti kita akan perlihatkan bagaimana caranya ragi untuk sebelum dimasukkan ke dalam galon ini. Maka ragi ini harus diperlakukan dimasukkan selama 15 menit dalam larutan gula atau larutan anggur yang sudah ada sedikit nanti ya. Oke, sobat YouTube, untuk langkah pertama saya akan melarutkan gula ini ya, sekitar nanti kita lihat apakah 8 saja kilo atau 10 kilo ya. Ya, ini adalah tempat untuk saya akan menghancurkan anggur ini. Saya akan menghancurkannya di sini, melumatnya. Namun ini harus dibersihkan dulu, disterilkan dengan menggunakan cairan yang tadi ya, yang kamden dan citrit acid yang saya sudah campur, taruh di sini. Nah, ini kita akan cuci dengan cairan itu karena ini cairannya sangat efektif ya, membunuh bakteri, kuman, jamur-jamur yang ada di sini ya, yang liar biasa tumbuh melengket di alat-alat yang kita gunakan. Oke. Nah, ini kita akan taruh di sini. Ya. Ini sudah dicuci ya tadi dengan kamden tadi. Nah, ini saya menggunakan ini untuk melumat sarung tangan ya, sarung tangan seperti ini. Sebenarnya paling bagus kalau sarung tangan yang dari karet ya.
Dia lebih kuat, tapi ini kita coba saja dengan ini. Di atas kau, di atas, di sini, di dekat-dekat. Nah ini, ya, saya akan melumat. Ya. Jadi ini tidak bisa kita terlalu hancurkan ya, hanya dilumat-lumat begini saja. Lalu nanti kita akan campur dengan larutan dari gula dan air. Kalau sudah lumat ya. Ini nanti kita akan campur, masukkan ke dalam galonnya. Ini sudah mulai kelihatan, dia sudah lumat, airnya kelihatan dan harum keluar baunya ya, sangat harum. Jadi ini memang hanya kasar saja, tidak disaring dulu karena nanti dicampur saja semua dengan bahan lain lalu dimasukkan dalam galon. Nanti kalau sudah terfermentasi sekitar 2 bulan barulah disaring dengan menggunakan saringan ya. Saring dengan menggunakan saringan agar ampas-ampasnya ini bisa dikeluarkan dari ekstraksinya ya, air-airnya. Baru kita saring ya. Oke, ini sudah selesai. Tinggal kita akan membuat larutan gula ya. Ya, ini kita akan melarutkan gula di air yang sudah mendidih ini, yang sudah masak tadi mendidih. Silakan dimasukkan gulanya. Ya, ini gula kita larutkan sekitar, nanti kita lihat ya, kalau dia bisa 10 kilo ya. Mulailah yang saya perbanyak sehingga nanti aroma, tetap ada aroma wine ya, karena kita menggunakan anggur, apalagi anggurnya sangat segar, baru dari kebun. Baunya sangat harum, wangi ya, wangi anggur ya. Nah ini sudah larut ya, tapi ini kita akan tunggu dulu sampai dia agak dingin. Nanti sudah dingin baru kita akan campur dengan larutan jus tadi, jus anggur yang sudah kita lumat. Nah, seperti ini adalah tempat yang kita akan campur anggur yang sudah kita hancurkan ini, lumatkan dengan cairan gula yang tadi. Ini kita akan campur langsung di sini ya. Oke. Nah, kita setengah dulu, diaduk dulu. Nah, ini masih agak panas ya sebenarnya cairan gulanya. Jadi kita campur semua lagi. Ya, hasilnya seperti ini ya. Ya, hampir penuh. Kalau masih ada air kita tambah nanti ya setinggi ini ya. Sini nanti. Karena ini akan kita bagi dua di galon ini. Masukkan di dalam galon.
Sobat YouTube, ini sudah saya campur ya antara anggur dan cairan gula. Ini akan kita bagi dua ya, di dua tempat ini. Terlebih dulu saya masukkan di sini supaya mudah dituang. Ini sudah disterilkan semua ya dengan air kandeng dan asam citra tadi. Semua alat-alat yang dipakai ini sudah disterilkan. Nah, ini kita akan masukkan ke galon ini ya. Ribut ya Sobat YouTube, ini 2 galon sudah terisi ya, sampai di sini batasnya ya, karena nanti dia akan menguap sampai ke atas. Jadi kita sampai segini saja ya, tidak sampai penuh. Nah, ini sudah saya tambah lagi dengan air ya, sehingga kalau kita lihat perbandingannya dari sekitar 6 kilo atau lebih tadi anggurnya, ini mungkin sekitar 3 kilo lebih anggur masing-masing ya. Kemudian 5 kilo gula masing-masing juga, dan ditambah air sampai seperti ini ya. Nah, ini masih agak hangat ya sebenarnya. Jadi ya, baik juga kalau hangat, karena nanti ragi itu lebih cepat pertumbuhannya ketika dia hangat ya. Jadi caranya, ragi kita akan masukkan ke dalam sini, tapi ragi itu kita masukkan dulu di air, di sari anggur tadi. Kita ambil sedikit di gelas seperti ini ya, ada 2. Nah, saya ambil seperti ini yang sudah ada cairan gulanya ya, dengan anggur tadi kita ambil dari sana sedikit, lalu saya masukkan raginya. Tutup. Ini adalah raginya ya. Jadi 1 sachet ragi ini saya akan masukkan dalam 1 gelas ini sebagai campuran untuk 1 galon itu ya. Raginya di dalam ini saya tuangkan saja langsung ke 1 gelas ini. Nah, ini saya masukkan lagi di gelas yang satu. Nah, lalu kita aduk ya. Nah, ini juga sebelahnya kita aduk. Kita tutup dulu, lebih bagus dengan seperti ini ya. Kita tutup dan kita biarkan selama 15 menit. Kita akan biarkan selama 15 menit sampai dia sudah mengembang. Setelah 15, nah, Sobat YouTube, setelah 15 menit tadi, tutupnya saya segera buka karena memang sudah meluap, sudah naik ya busanya. Ini saya sudah aduk sehingga dia kembali turun ya. Dia menguap, berbusa sampai ke atas ya. Jadi ini sudah ada 1 yang sudah saya kasih masuk ya di dalam galonnya ya. Nah, ini akan saya masukkan juga karena dia sudah 15 menit dan sudah mengembang tadi ya. Ini saya masukkan juga di sini. Nah, seperti ini. Nah. Jadi ini sudah tercampur dengan ragi ya. Ya, akan aduk-aduk sedikit. Ini juga sudah bercampur dengan raginya.
Nah, berikutnya kita tinggal tutup ya. Ini tutup yang sudah saya sterilkan ya dengan cairan Kandem tadi, Kandem dan asam sitrat. Kemudian ini alatnya ya. Nah, alat ini berguna untuk di sini kita kasih masuk air ya, seperti ini, setengahnya. Masukkan air hangat, air masak. Kemudian kita tutup seperti ini. Nah, ini fungsinya adalah ketika berfermentasi anggurnya ini, maka akan keluar gas. Jadi gula dioksidasi menjadi CO2 ya, CO2 keluar, sehingga ketika CO2 keluar ini tidak menyebabkan meledak ya. Jadi dia bisa keluar lewat sini, tetapi udara dari luar tidak bisa masuk karena ada air di dalam ya yang mendesak. Sedangkan udara dari dalam yang CO2 itu bisa keluar ya. Dan udara dari luar yang mengandung bibit kuman atau bakteri atau virus atau jamur yang kurang baik tidak akan masuk. Jadi inilah fungsinya sehingga dia terfermentasi dengan baik ya. Nah, yang satu juga ini ya. Seperti ini. Sobat YouTube. Ini setelah sehari ya, lebih dari sehari saya melakukan fermentasi terhadap anggur yang saya sudah ramu menjadi wine yang akan saya coba menjadikan wine ya. Ini sudah seharian, maka dia sudah mulai raginya ya, sudah mulai berkembang ya, dan di atas ini sudah mulai terjadi oksidasi ya, atau semacam fermentasi berjalan dengan baik ya. Terlihat dari udara dari dalam ini keluar ya, udara dari dalam keluar. Dengan alat ini kita bisa menahan udara dari dalam yang membawa berbagai bakteri, jamur liar, sehingga di dalamnya tetap steril, tetapi udara dari dalam hasil oksidasi itu bisa keluar. Jadi gula dan anggur yang dicampur ya, air gula dan anggur yang dicampur ini, jus anggur itu difermentasi oleh ragi yang saya sudah campur. Ragi itu akan mengubah ya glukosa itu menjadi alkohol dan karbon dioksida. Karbon dioksidanya ini sudah keluar. Jadi lama dia berfermentasi sampai berhenti dia mengeluarkan karbon, itu berarti dia sudah selesai fermentasi. Sudah tidak keluar lagi udara, karbon dioksida, yang ini berarti sudah selesai fermentasinya. Dan itu bisa memakan waktu 2 bulan. Ya, sekitar 2 bulan kurang lebih. Jadi ini kita akan tunggu sampai proses oksidasinya berhenti. Setelah proses oksidasi berhenti berarti sudah selesai proses fermentasinya. Kita akan disaring dan disimpan di wadah yang lebih baik lagi, dipindahkan ya. Hasil ampas-ampasnya kita akan buang, jadikan pupuk. Sedangkan airnya atau hasil fermentasinya itu kita akan simpan di wadah lain dan kita biarkan selama 1 tahun lagi. Karena semakin harum atau semakin jadi proses fermentasinya ketika sudah lebih dari 1 tahun ya,
sekitar setahun dia sudah mulai enak, bagus untuk dikonsumsi. Namun tentunya minuman ini memiliki kandungan alkohol yang cukup banyak, ya sekitar 15-18%, bahkan bisa sampai 20% ya. Itu tergantung proses oksidasi yang terjadi. Kalau semakin banyak gula dan jamurnya baik oksidasi, maka dia akan semakin tinggi kadar alkoholnya. Jadi minuman ini sebenarnya minuman yang diminum secara bijaksana ya. Dia hanya diminum ketika cocok sekali di Mamasa ini, karena di Mamasa ini adalah daerah yang sangat dingin. Jadi untuk sekedar untuk menyegarkan tubuh dari hawa dingin, ini bisa kita konsumsi sekitar 1 sloki setiap hari ya. Itu sangat manjur untuk kesehatan, karena kandungan alkoholnya yang pas itu bisa menghindarkan kita dari kolesterol. Jadi sebenarnya minuman ini, wine ini adalah obat kalau kita minum secara bijaksana, ya, terutama kalau kita mengalami tinggi kolesterol ya. Nah, ini minuman ini kalau diminum setiap hari 1 sloki sebelum tidur itu bisa memperlancar peredaran darah dan melarutkan lemak dari dalam tubuh. Ya, barangkali seperti itu yang saya bisa utarakan di sini, dan saya akan videokan prosesnya setelah selesai proses fermentasinya. Dan kita akan pindahkan di wadah lain. Oke, sobat YouTube, inilah salah satu cara saya mengolah tanaman buah-buahan saya yang banyak, termasuk anggur ini, untuk dijadikan wine. Demikian sobat YouTube, sampai bertemu pada video berikutnya.